Baik, saya kan ke Bang Iqbal dan Bang Nurdin lebih jauh. Nah, kalau bisa tadi dijelaskan, anggaplah kemudian Projo itu ngikut arahannya Pak Jokowi. Ada sejumlah nama yang ternyata juga didukung oleh Kim gitu. Bagaimana dengan PDIP dan PKS yang di luar lampu sennya Projo yang tadi dia bilang itu? Gini, kalau saya prinsipnya gini ya, terserah lah mau dapat endorse atau tidak. Tapi jangan gunakan partai politik itu hanya seperti kendaraan. Habis manis sepah dibuang. Ketika dia hari ini didukung, dia berada di partai A. Begitu dia ke depan tidak didukung, dia pindah lagi. Itu nggak boleh menurut saya. Ya, jadi ini kan nyindir Bobby kan? harus konsisten. Jangan jadikan partai politik itu hanya sebagai alat saja. Oke. Itu yang pertama. Karena partai politik ini ideologis. Yang kedua, ini kisah di Sumatera Barat. Kami punya namanya Gubernur Buya Mahyaldi. Surveinya sangat tinggi. Sampai sekarang nyari lawannya, semuanya pengen jadi wakilnya dia. Ya. Dan itu berdampak kepada calon-calon yang mendukung Buya Mahyaldi di bawahnya. Dan nggak ada hubungannya sama nasional. Karena di sana sangat kuat sekali pengaruh beliau. Jadi ini menurut saya ini contoh saja bahwa di Sulawesi Selatan juga begitu saya kira. Di Sulawesi Selatan, di di Jawa Barat juga pengaruh tokoh itu penting, tokoh lokal ya. Termasuk juga dukungan-dukungan keumatan, tokoh ulama, tokoh adat itu pengaruh. Jadi saya melihat tadi kalau dikatakan pilkada hubungan sama Pak Jokowi, saya sangat ingin melihat tadi ketika Pak Jokowi ketika sudah selesai di Oktober, kita lihat pilkadanya di November. Disitulah baru kita lihat apakah Pak Jokowi tanpa bansos, tanpa kekuasaannya bisa. Tapi bansos bisanya diperpanjang. Kok tanpa bansos sih, Bang? Ya, Bang Nurdin, kalau Anda melihatnya justru Kim dan Jokowi efek ini dan Jokowi akan solid sehingga kemungkinan besar bisa dikatakan menang muda lah, sapu bersih mungkin di atas kertas bisa dilakukan gitu. Oh, kalau itu tidak bisa dipastikan. Yang saya maksud satu persona itu, fakta itu yang sekarang, bukan pasca presiden turun. Gitu. Itu kita lihat nanti kolaborasi seberapa jauh. Solidnya kolaborasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau insting politik saya, bahwa itu akan solid. Karena wakilnya adalah Gibran, di mana merupakan putra Presiden Jokowi. Kemudian Kim ini sangat solid itu. Nah, tapi di daerah itu betul, saya setuju dengan Bang Iqbal bahwa partai politik jangan dijadikan kendaraan. Tetapi fakta menunjukkan banyak orang yang terpilih sesudah itu dia lupakan partai yang mendukungnya. Itu kenyataan itu. Tapi saya setuju bahwa partai politik jangan dijadikan sebagai kendaraan. Mesti mereka ada bukan balas budi, tapi mereka paham tentang ideologi partai itu. Tapi fakta menunjukkan sebaliknya banyak orang yang terpilih partai hanya sebagai kendaraan. Itu jelas. Oleh karena itu maka yang dibutuhkan di sini adalah bagi saya solidnya koalisi Indonesia Maju, bahkan nanti PKS bergabung, ya PKB bergabung. PKS ya, bergabung, Bang. Insting politik saya PKS akan bergabung. Insting politik saya. Sekarang belum. Bilang belum juga. Sekarang belum. Tapi nanti akan bergabung. Mungkin nanti. Itu hanya dia masih PDIP gabung nggak kira-kira? Lagi pacaran. Kalau PDIP saya nggak tahu. Saya tidak bisa prediksi itu. Oleh karena itu maka saya ini situasi sekarang ini adalah memang menurut saya ya kita harus kembali ke Undang-Undang 45. Sekalipun tidak utuh, tapi banyak hal yang tidak sesuai dengan karakter daripada ideologi bangsa. Tidak sesuai dengan prinsip gotong royong, prinsip kita kekeluargaan, kebersamaan musyawarah mufakat. Sudah tidak sesuai dengan sekarang. Apa nih pemilu maksudnya, Bang? Ya pemilu, pilpres, pileg dan sebagainya. Sistem tidak langsung maksudnya? Bukan sistem langsung. Jangan geser ke topik yang lain dong. Ngomongin dulu pilkada. Sekarang begini, kenapa baru sekarang kita mempersoalkan soal dinasti? Sementara politisasi sudah terjadi sejak undang-undang itu. Dari dulu juga sudah dipermasalahkan. Sudah pernah dulu begitu toh, sudah pernah pembentuk undang-undang itu menciptakan sebuah undang-undang bahwa calon pilkada itu tidak boleh satu garis ke bawah ke samping. Tapi ditolak oleh MK. MK yang menolak. Nah, oleh karena itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, menurut saya politik dinasti adalah karena ruang yang diciptakan oleh undang-undang. Tidak bisa kita salahkan seseorang. Masih saja bicara undang-undang, orang undang-undangnya bisa dirubah kok lewat MK dan segala macam MA. Jadi itu satu hal ya. Apa sih argumentasi yang mau dibangun lewat undang-undang ini menurut bacaan Anda? Saya agak tertarik, sorry ya, terkait dengan pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 45. Dan kita baru mendengar juga loh isu terkait dengan kemungkinan adanya lontaran isu mengenai pemilu presiden sebaiknya tidak langsung. Lalu kemudian pilkada jangan-jangan menjadi tidak langsung juga. Bahkan dalam pemilu langsung bahasan kita seperti apa sih efek Jokowi? Kita bertanya Jokowi maunya siapa di pilkada kabupaten ini? Prabowo nanti maunya siapa? Sekarang saja kan sudah ada kritik bahwa mekanisme pilkada betul one man one vote. Tapi pencalonannya saya kritik semua partai.
seakan-akan ada veto entah dari yang namanya ketua umum, dari yang namanya majelis syuro dan lain-lain atau majelis tinggi dan lain-lain. Yang kemudian kita anggap ujung-ujungnya nanti ketua umum maunya siapa juga gitu kan. Itu sudah problem dalam proses pencalonan sendiri. Demokrasi kita itu hanya matang pada saat masuk ke TPS. Lebih gila lagi sekarang belakangan kita bukan hanya serahkan kepada para ketua umum. Ketua umum ini seakan-akan terkooptasi oleh koalisi yang mereka bangun. Ada ketuanya, ada yang mengatakan Prabowo, ada yang mengatakan Jokowi. Misal ini ya. Lalu kemudian seakan-akan nanti tunggu Jokowi. Bahkan ketua umum pun yang tadinya punya veto dan kemudian Jokowi sudah kita anggap sangat top down dan tidak demokratis, sekarang harus dikooptasi lagi oleh orang tertentu, entah Pak Jokowi atau misalnya Pak Prabowo. Bayangkan budaya ini dilestarikan lebih lanjut dalam sistem pemilu tidak langsung. Ya sudah, saya nggak bisa menerjemahkan demokrasi apa yang kita anut seperti sekarang. Kalau benar maksud Bang Nurdin seperti itu ya. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Eno lebih jauh. Kalau kemudian PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif gitu, apa yang kira-kira akan dilakukan dan sejauh ini bagaimana komunikasi dengan partai? Apakah ternyata akan mencoba membuka komunikasi dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju, atau justru partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju itu sendiri, Mas Eno? Baik, pada dasarnya kami di PDI Perjuangan tidak mengenal efek orang per orang, Mbak. Kalau kami merasa percaya bahwa no player should ever be bigger than the club. Pada saat kita bicara di PDI Perjuangan, maka kerja kolektif itu yang menjadi kunci kemenangan. Maka tidak ada efek orang A, efek orang B, efek orang C. Yang ada adalah gotong royong efek, rakyat efek. Karena owner kami rakyat. Sehingga tidak mungkin kemudian kami membayangkan akan menyampaikan statement, oh owner kami ini, kami akan kemudian ini. Nggak ada. Yang ada adalah kerja kolektif, gotong royong, ketemu sama rakyat. Dan itu yang didorong sekarang pada tahapan penjaringan dan penyaringan calon-calon pilkada di setiap masing-masing daerah. Oleh karena itu sebenarnya menjadi menarik kalau kita melihat pilkada ini. Tentu logika pilkada akan selalu berbeda dengan logika pilpres. Apa yang menjadi ketetapan kerjasama politik partai-partai di dalam pilpres tentu saja bisa berdinamika pada saat bertemu dengan konteks lokal di daerah masing-masing. Yang mana itu memiliki dinamikanya sendiri. PDI Perjuangan sangat menyadari itu. Dalam konteks pilkada kali ini kita juga harus ingat bahwa apapun kalau memang masih ada Jokowi effect yang terjadi, yang itu bisa diartikan macam-macam di dalam pilkada besok, ini masih harus mengalami masa pengujian selama rentang waktu antara pilpres kemarin dengan pilkada besok. Apa masa pengujian itu? Rakyat akan menilai. Kenapa kok kemudian mereka kemarin percaya, rakyat percaya terhadap, katakan percaya terhadap pilihan Jokowi. Apa yang dilihat? Salah satunya adalah narasi keberlanjutan yang terus-menerus digaungkan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Faktanya hari ini belum sampai dilantik saja Pak Prabowo, berbagai macam kebijakan negara yang kita lihat, berbagai macam manuver statement, berbagai macam ungkapan pendapat, opini, maupun perubahan secara mendadak yang terjadi di lembaga negara, baik itu eksekutif, bahkan yudikatif, itu ternyata semuanya berubah. 9 tahun terakhir, rakyat kan saat kemudian percaya pada narasi keberlanjutan, yang ingin dilihat adalah keberlanjutan dari program 9 tahun terakhir. Mereka merasakan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Yang itu semuanya itu tidak terlepas dari kontribusi pengaruh pemikiran sumbangsi salah satunya dari nawacita yang dirumuskan oleh salah satunya teman-teman PDI Perjuangan. Kemudian 1 tahun terakhir setelah Pak Jokowi memutuskan untuk berpisah jalan dengan PDI Perjuangan, nggak mau lagi disebut petugas partai, pengen jadi dirinya sendiri, muncullah beragam perubahan itu yang satu persatu keluar dengan begitu dahsyat pada saat Pilpres selesai. Tapra muncul di konteks Indonesia hari ini, ekonomi tidak baik-baik saja, UKT akan dinaikkan, revisi undang-undang penyiaran digodok matang-matang, revisi TNI Polri, berbagai macam kebijakan, putusan MA yang kemudian mengubah ambang batas usia calon kepala daerah, dan berbagai macam kebijakan lain. Jadi kayaknya sekarang pemerintahan eksekutif kita ini jadi rasanya kayak lebih perubahan daripada koalisi perubahannya Bang Iqbal kalau rakyat merasakan. Sehingga kalau mau diukur Jokowi efek, apakah masih manjur atau enggak? Ini jangan lupa masih ada sekian bulan rakyat harus merasakan program-program ini. Cocok nggak dengan janji kampanye yang disampaikan kemarin oleh pasangan yang di-endorse Pak Jokowi? Kalau kira-kira agak nggak cocok, apakah betul efek yang terjadi dari endorsement
kemarin akan terulang di pilkada, saya rasa rakyat bisa menilai bahwa itu semuanya janji kampanye. Saya rasa itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Eno. Kita minta tanggapan langsung dari narasumber termasuk Bang Nurdin Halid. Ternyata mungkin PDP mengatakan kita lihat ujiannya sama mirip yang dikatakan oleh Bang Iqbal. Masih ada berapa bulan? Apakah kemudian masyarakat dengan narasi keberlanjutan Jokowi efek dan lain bisa langsung mendapatkan kemenangan di pilkada? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.